Oke, udah. Udah ya? Good. Ya. Oke. Jadi sambil nunggu menit ke-20, peserta yang baru join tolong download PowerPoint di chatting, buka halaman 7, download portable QGIS. Ya, kalau yang pakai official kadang-kadang sering error di tengah jalan waktu diinstal. Jadi sakit hati kali waktu downloadnya. Nah, ya betul, sering sakit hati jadi error, bolak-balik error. Oh, mendingan yang portable QGIS sudah selesai. Tapi memang ukurannya cukup besar, 2 GB. Setelah itu tolong download, tolong buka yang, atau saya langsung share aja filenya. Ya, tapi cukup besar juga nanti. Oke, saya share aja langsung daripada download lagi. Oke. Sambil ini ya, sambil nunggu menit 20 saya share ke chat ya. Saya share langsung ke chat. Untuk yang di Metro, kita nggak bisa buka, kita tidak mempresentasikan Pemkot Metro, karena agak susah bolak-balik Langsa Metro ya. Jadi yang nanti Metro, nanti bisa download yang Metro. Nanti saya coba arahkan. Kalau yang Langsa sudah otomatis Langsa. Karena yang kita buka di sini adalah Langsa. Yang untuk Metro nanti ada sesi khusus Bu Eva. Don't worry. Iya, terima kasih Pak Julian. Ini guru saya nih Bu Evan, luar biasa, Dr. Eva. Masya Allah hadir juga nih, alhamdulillah. Iya, kita sedang membuat peta jaringan drainase nih Pak, makanya mau mencoba ini nih lebih serius nih memperhatikan ini paparan ini Pak. Mantap. Jadi gayung bersambut Bu ya, alhamdulillah. Kayaknya mulai aja ya Pak Aulia. Mulai aja. Saya rasa Ya. udah mulai aja. Nanti terlalu sore nanti. Boleh Pak. Yang di mepet ke maghrib. Sebentar, saya mau ini dia. Udah lumayan nih 22 partisipan saya lihat. Mudah-mudahan nanti tambah sore tambah ramai yang hadir. Oke, mungkin yang sudah saya juga pantau chat nanti ya. Jadi kalau teman-teman yang ada mau chat ya silakan aja. Karena kita memanfaatkan waktu yang sangat-sangat terbatas karena juga ini teknis ya. Jadi mungkin pasti ada kendala-kendala minor. Tapi kita usahakan ke depannya akan lebih smooth lah ya gitu ya Pak Firdaus ya. Iya, betul. Oke, bisa kita mulai nih semuanya boleh ya? Baik. Oke, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, semua para peserta hadir yang sudah baik yang sudah online maupun yang sedang mencoba online, yang sudah mendaftar juga. Tentu di workshop kita hari ini itu tentang pengantar JIS instalasi pendahuluan digitalisasi Kota Langsa. Nah, sore ini insya Allah kita bakal ketemu lebih kurang mungkin 1,5 jam. Nanti bakal dibagi ada 4 sesi. Yang pertama adalah opening dari saya. Perkenalkan, saya Popon Zaidian dari YKU Indonesia. Nanti juga bakal ada 2 orang narasumber dan juga nanti bakal ada tanya jawab peserta dan juga diskusi. Nah, sebelum saya mulai, saya juga mau menyampaikan bahwa selama 4 sesi ini yang itu adalah pembukaan, nanti bakal juga ada dari YKU Indonesia, bakal ada juga nanti Bapak Firdaus, Bapak Insinyur Firdaus yang bakal sharing tentang pengenalan JIS dan segala macamnya.
dan diharapkan diskusi ini berlangsung secara santai tapi serius. Nah, model ataupun platform yang kita pakai adalah santai. Jadi karena ini adalah yang pertama, kita mencoba untuk lebih komunikatif dua arah. Apabila nanti di saat penjelasan maupun di saat sharing oleh Bapak Firdaus, silahkan raise hand dan juga bisa chat langsung di chat yang sudah tersedia. Oke, sebelumnya saya juga perkenalkan Bapak Julian Crisando. Beliau adalah perwakilan dari YKU Indonesia. Acara ini terselenggara itu berkat kerjasama yang cukup apik antara Universitas Samudra Langsa dan juga YKU Indonesia yang didukung tentu sepenuhnya oleh PT Weimar Energy dan juga Peltops. Nah, nanti tentang hal ini akan lebih detail akan disampaikan oleh Bapak Julian Cresando. Untuk hari ini narasumber kita seperti teman-teman dan semua yang sudah ketahui, beliau adalah pakar dari JIS, adalah abang kita Insinyur Firdaus ST MSc IPM. Terlalu banyak ini, maunya dikasih saya satu ya. Sekali. Beliau adalah lead civil engineer, itu juga termasuk salah satu adalah founder dari Weimar Energy. Nah, untuk yang pertama, saya lihat tadi daftar list yang sudah mendaftar cukup banyak antusiasmenya. Ada dosen, ada PNS, dan juga ada kalangan umum. Nah, rata-rata sebagai teman-teman ketahui, rata-rata yang mereka akui adalah itu pengenalan terhadap JIS ini menengah dan juga banyak yang dasar. Nah, itu hanya gambaran saja sih. Jadi kita hari ini opening dalam artian sharing apa yang bisa kita push dan segala macamnya. Mudah-mudahan dapat ilmu yang baik tentang pengenalan dan ini bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya baik di kabupaten masing-masing nantinya. Untuk yang pertama, saya minta waktunya dari tim YKU Indonesia sebelum kita masuk ke Pak Firdaus, Pak Julian mungkin bisa opening sedikit, menjelaskan sedikit banyak tentang webinar yang akan kita berlangsung sore ini. Pak Julian, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat bersilaturahim di tengah suasana kita masih suasana duka ini Indonesia dengan tragedi sekitar seminggu yang lalu 131 orang meninggal dalam pertandingan antara Persema dan Persebaya, dan ini menjadi duka nasional dan kita ikut berduka, Indonesia berduka, dan tidak lepas dari itu makanya kita malah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan, lolos dari pandemi, lolos dari berbagai macam musibah dan mara bahaya, dan kita dapat bersilaturahmi pada sore hari ini untuk sebuah kegiatan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk baik diri kita masing-masing maupun untuk Langsa maupun negara kita tercinta. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, pertama izinkan saya ingin menyapa, kalau saya tidak salah ini ya, Ibu Kaprodi hadir ini ya, Ibu Eka dari Universitas Samudra. Terima kasih Ibu Eka atas perkenalnya, kemitraannya dengan YKU Indonesia yang didukung oleh Peltops dan Weimar Energy. Juga ada dari guru saya ini, Ibu Dr. Rolia Eva dari Universitas Muhammadiyah Metro, yang juga pernah menjadi narasumber dalam seri webinar, salah satu seri webinar YKU Indonesia yang diadakan sudah yang ke-7 kalinya kalau nggak salah ini dalam tahun ini gitu ya. Dan untuk seri pada sore hari ini adalah rangkaian dari sekitar 14 nanti. 14 seri semacam pelatihan atau penguatan pengetahuan kita tentang sistem informasi geografis
Dan kenapa Langsa? Karena memang kebetulan YKU itu menawarkan kepada beberapa daerah gitu ya, Metro, kemudian Banda Aceh, Langsa gitu ya. Hanya kebetulan ini Langsa yang pertama dan Langsa dalam hal ini mungkin direpresentasikan oleh UNSAM. Ini luar biasa, bukan oleh pemerintahnya, tapi oleh Civitas Akademika. Jadi tidak masalah karena itu masuknya bisa dari mana saja. Nah, izinkan saya sedikit saja untuk memberikan pengayaan kepada kita semua, adik-adik mahasiswa, teman-teman dari perguruan tinggi, baik juga dari kalangan umum ya, ada dari CVAMK. Jadi kenapa Pak Firdaus mengangkat topik sistem informasi geografis gitu ya. Yang pertama, teman-teman sekalian ya, saya lebih enak nyampe teman-teman aja ya, kita biar santai gitu ya, sesuai dengan arahan dari Pak Teguh tadi bahwa kita santai tapi serius. Jadi begini teman-teman, kita sekarang ini dalam era yang berputar begitu cepat ya, era digitalisasi, era kompetisi ya, bahkan Presiden kita Joko Widodo juga sudah memerintahkan kita semua untuk memulai era yang disebut dengan Digital 4.0. Kalau dalam pemerintahan itu ada yang namanya SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Smart City. Itu melalui Perpres 95 tahun 2018. Kemudian ada lagi Perpres 39, Bapak Ibu sekalian ya, nomor tahun 2019 itu mengenai satu data Indonesia. Jadi memang kita sedang diarahkan menuju satu sistem yang lebih rapi, lebih terintegrasi antara pusat dan daerah daerah sendiri itu juga diharapkan ke depan juga bisa merapikan datanya, merapikan informasinya supaya segala sesuatunya bisa terencana dengan sangat-sangat sistematis dan baik. Makanya topik pada sore hari ini yaitu sistem informasi geografis merupakan salah satu penopang, salah satu unsur komponen yang akan nanti menopang satu data Indonesia atau satu data kabupaten atau satu data kota Langsa misalnya. Kota Langsa kita ketahui adalah kota yang sangat strategis ya, dia ada di antara Banda Aceh dan juga lebih dekat ke Sumatera Utara, lebih dekat ke Medan. Kemudian secara geografis juga hanya 5 kecamatan, kemudian penduduknya hanya sekitar 185.000. Artinya secara potensi untuk mengemas sebuah data spasial itu relatif tidak sulit dibandingkan misalnya daerah yang dengan cakupan yang luas, penduduk yang padat atau penduduk yang banyak gitu ya. Nah, ini merupakan kekuatan dalam SWOT analisis merupakan strength yang kekuatan yang mungkin bisa kita jadikan pedoman atau kita jadikan modal supaya Kota Langsa ini bisa lebih cepat bergerak. Kenapa lebih cepat bergerak? Karena dengan data yang rapi, data yang tersistem, investasi bisa lebih mudah diarahkan, UMKM bisa lebih dibantu. Kemudian yang namanya potensi-potensi setiap kecamatan, kelurahan, setiap kampung juga bisa terdata nantinya. Usaha-usaha yang bisa mendorong peningkatan kesejahteraan juga bisa membantu untuk mengangkat masalah kemiskinan. Termasuk yang sekarang lagi gencar adalah mengenai stunting dan imunisasi, gerakan imunisasi dan stunting GISA yang didorong oleh pemerintah pusat itu juga membutuhkan data yang akurat dari setiap lokus stunting misalnya. Nah, ini peran dari teman-teman Civitas Akademika mempunyai peran yang sangat strategis. Kenapa? Lagi-lagi saya ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa pemerintah kita sekarang mewajibkan penguatan data melalui BRIDA. Kalau di Jakarta namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Di daerah diwajibkan sekarang membentuk namanya Badan Riset dan Inovasi Daerah. Nah, BRIDA ini dalam diskusi yang kami ikuti dengan kementerian sudah 2-3 kali itu salah satu titik lemahnya adalah data dan Center of Excellence dari staf ahli atau para pakar yang bisa menopang data tersebut. Siapa lagi kalau bukan dari perguruan tinggi gitu. Jadi makanya peran penting dari perguruan tinggi, UNSAM misalnya di Langsa itu sangat berpotensi untuk menjadi mitra pemerintah di masa yang akan datang gitu. Semua data yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Langsa itu akan bisa disupport oleh data spasial nantinya, data Kota Langsa
yang juga ke depan itu juga akan diisi melalui, kalau saya tidak salah ini ya, di salah satu dinas, mungkin di Kota Langsa ada dinas pemberdayaan masyarakat di bawah Disnaker atau di dinas pemberdayaan masyarakat itu juga ada satu nomenklatur kegiatan yang juga membuat data spasial kelurahan. Gitu. Mungkin spasialnya sudah ada, kita bisa download dari yang sudah di-share oleh Pak Firdaus ya, data spasial Indonesia ada Kota Langsa. Tetapi kalau kita cek ya, kalau kita cek banyak daerah Indonesia itu masih kosong, belum ada datanya. Nah inilah peluang kita untuk kita mencoba seperti tadi disinggung oleh Ibu Eva dari UM Metro bahwa data drainase, data jalan, data UMKM, data macam-macam data KB, data stunting itu perlu diisi. Yang sekarang masih sifatnya manual. Ke depan teman-teman mahasiswa misalnya perkuat kemampuan kita dalam konteks penguatan masalah kemampuan untuk menggunakan Excel misalnya, karena nanti atribut data dari JIS ini juga menggunakan Excel, kemudian Word, kemudian macam-macam ya. Jadi yang basic mengenai data spasial itu juga harus kita kuasai. Jadi ini merupakan kesempatan buat kita semua. Kami dari EYK Indonesia itu mencoba untuk berkontribusi ya, webinar yang secara cuma-cuma ini kita tawarkan kepada beberapa pemerintah daerah. Kita harapkan juga nanti disambut oleh teman-teman dari kampus, dan nanti kemitraan pentahelix antara salah satu dari kampus dengan pemerintah daerah itu bisa memperkuat tujuan dari Pak Jokowi untuk memperkuat satu data Indonesia maupun smart city atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, jadi silakan nih, kita nanti ada 14 seri, nanti Pak Firdaus akan menyampaikan lebih detail ya, ada 14 seri pelatihan, dan saya harapkan nanti di sesi berikutnya kita sepakati hari ini ya, ini sesi pertama, nanti sesi kedua di hari minggu depan misalnya, jam berapa, supaya nanti ini jangan sampai putus gitu, karena peluang ini sangat berharga buat kita semua. Kami juga sangat senang bisa sama-sama nanti duduk dengan teman-teman Unsam, dan dengan setengah hati juga saya kalau saatnya diundang ke Langsa gitu ya, kita sama-sama misalnya menghadap ke Kepala Bapeda, menghadap ke Sekda, kita paparkan hasil dari kegiatan ini, nanti bisa kita coba kontribusikan apa yang bisa kita mitrakan dengan pemerintah Kota Langsa. Saya pikir saya nggak akan berpanjang-panjang, itu saja. Selamat berdiskusi, selamat menikmati ya menu-menu yang akan disajikan oleh Pak Insinyur Firdaus. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita semua. Sampai sekarang sudah ada 24 peserta saya lihat ya, dari berbagai macam unsur, kampus, kemudian pemerintahan, swasta, kemudian masyarakat. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi, dan saya harap ke depan kita juga semakin dekat, semakin konkret, dan ada output bahkan outcome yang bisa kita kontribusikan untuk pemerintah Kota Langsa khususnya dan Aceh pada umumnya. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini yang kasih opening speech aja udah seperti ini. Jadi saya kalau saya lihat dari awal tadi, memang maksud saya gini, sebentar lagi kan udah masuk nih acara utamanya. Nah, sebelumnya persiapan acara barusan, Bang Firdaus sangat komunikatif. Nah, jadi silahkan buat teman-teman semuanya, seperti Pak Julian bilang, saya panggilnya juga teman-teman semuanya. Ini kan seperti brainstorming webinar. Jadi di sini jadi patokan nanti kita ke depannya, bagaimana webinar ini lebih kita kemas lebih baik, lebih yang pastinya webinar ini harus kalau di presentasi itu ada katanya apa sih buat gue gitu. Setelah ikut webinar ini, apa sih yang didapatkan oleh teman-teman mahasiswa dan juga yang lain. Jadi kita lebih sharp ke dalam tujuan dari webinar itu sendiri. Itu dari saya. Terus nanti sambil kita mengikuti webinar, jangan lupa kesepakatan next ke depan, kira-kira nanti di chat saja jamnya berapa, waktunya kapan, supaya nanti kita bisa lebih maksimal. Oh, di jam segini kayaknya lebih banyak pesertanya, di waktu segini lebih banyak pesertanya, dan sebagai macamnya. Dan nanti sambilan kita berjalannya webinar nanti bisa di chat di kolom chat nanti. Oke, untuk Mohon izin Pak. iya silakan. Mohon izin. Ini Pak,
kami nih dari Metro, ini ada beberapa tim saya juga yang mengikuti webinar ini. Mm-mm. Kita punya, mohon nanti kami dibantu untuk kelanjutannya, punya semua data ruas drainase kondisi existing serta potensi banjir, begitu juga dengan penanganannya. Selanjutnya ada juga kami data untuk inventarisasi kondisi jalan yang ada di Metro Lampung. Nanti kami dibantu ya Pak ya, untuk lebih lanjut. Oke, Boleh Bu Eva. Bu Eva, Saya bantu baik. jawab ya. Saya bantu jawab Pak Boleh, Zayer. boleh, Jadi silakan langsung Pak Julian. karena memang sebenarnya sejujurnya kegiatan ini kami tawarkan lebih awal ke Metro, Bu Eva Rulia, tapi kemudian karena lintas sektor yang ingin dilibatkan ada dinas trans, kemudian Bapeda, dinas kesehatan, dinas PU, jadi mungkin koordinasinya agak lebih lama, tapi kita harapkan dalam bulan ini apa yang Ibu Eva tadi sampaikan itu akan segera terjawab. Jadi kita juga akan memulai ini di Metro ya, dengan sektor-sektor vital yang sektor prinsip yang ada di Kota Metro, dan nanti kita akan nanti juga ada pakarnya Bu ya, Ibu tentu tahu Pak Fizul juga dan teman-teman yang lain juga kita bisa duduk bareng, dan coachingnya nanti tidak hanya online juga bisa offline gitu. Kira-kira begitu Bu Eva. Jadi jangan khawatir, ini mohon maaf karena sesinya memang topiknya hari ini tentang JIS-nya Langsa, jadi kita fokus di Langsa, tapi nanti untuk Metro silakan nanti di-share saja peta-peta yang sudah ada, dan nanti pada saat sesi lanjutan dengan Kota Metro bisa kita perdalam lagi. Demikian kira-kira. Oke, Ya baik Pak Pak, Julian. terima kasih banyak Pak Julian. Ibu Eva, terima kasih atas ininya. Oke, sebelum kita mulai ini karena udah rame, boleh dihidupkan sebentar kameranya. Kita mau ambil foto, saya mau dokumentasi. Sebentar saja, nggak lama, 30 detik. Iya, teman-teman. Wah, mantep ganteng-ganteng ya. Ya, udah Abang Alfi, ada Bang Alfriandi juga sudah on. Yang lain boleh sebentar. Kita ambil waktu. Ya, ini adik-adik mahasiswa semuanya nih kayak wah, gondrong-gondrong semuanya. Dulu zaman-zaman saya gondrong semuanya nih. Oke, Bang Farhan juga ada beberapa. Oke, Ibu Eva juga udah sebentar ya. Sebentar. Yang lain nih, Bang Raffi ataupun Bu Febda yang oke, makasih Bang Sapta. Bang Gangsar boleh sebentar untuk diambil foto biar ya Pak Ismanto sudah sebentar ya. Wah, ada di seger-seger semuanya nih, pokoknya mahasiswa semuanya. Hampir sama saya kali ya. Sudah, sebentar ya. Oke, kayaknya sudah cukup lah. Sebentar ya. Sebentar. Pasang senyum semuanya. 1, 2, 3. Sebentar, sekali lagi. Sekali lagi. Oke, terima kasih. Nanti saya share ya kalau udah. Oke, langsung aja Bang Firdaus. Silakan waktu dan kesempatannya. Mungkin ini ada Ibu Eka Mutia dari Prodi Unsam, mungkin bisa memberikan juga Boleh. pengarahan kepada kita, kepada mahasiswa di Unsam. Udah hadir Ibu ya. Silakan Ibu. Eka Mutia, betul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah pada hari ini kami diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Saya dari Unsam, mewakili Unsam, kebetulan saya sebagai Kaprodi di sini. Nah, kami berterima kasih ya diundang untuk ikut sebagai peserta pelatihan praktis untuk meningkatkan SDM lokal. Mungkin ini karena tiba-tiba saya disuruh kasih kata-kata, kami di sini ada beberapa yang mengikuti ini, ada yang dari dosen juga, ada yang dari mahasiswa. Kebetulan memang di Unsam, khususnya di teknik sipil, untuk JIS sendiri ini sering digunakan baik untuk penelitian dosen maupun untuk penelitian dari mahasiswa sendiri.
Untuk sore ini mungkin ada udah berkumpul semua ya di sini untuk kami untuk bisa mengikuti selama 8 minggu ke depan. Terima kasih kepada Pak Popon, Pak Julian, juga Pak Firdaus yang nantinya akan memberikan materi kepada kami. Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya makasih Ibu Eka, dan mudah-mudahan nanti ini jadi sangat berharga bagi teman-teman kita semuanya. Bang Firdaus, silakan waktu dan tempatnya Bang Firdaus. Baik, terima kasih Bang Popon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung semua tim Langsa, tim Metro, dan juga mungkin ada dari instansi yang lain ya. Ini mungkin nggak terdetek ya, karena ini linknya bebas, siapa saja boleh mengaksesnya. Oke, saya mulai saja. Jadi sebelum saya memulai presentasi sedikit dan langsung pelatihan, ini saya sudah tadi share di kolom chat. Ya, kolom chat itu saya share pertama yang batas kelurahan dan desa untuk seluruh Indonesia. Nah, itu sebenarnya ada di website lapakjis.com. Mungkin ada yang pernah mengakses tapi nggak tahu passwordnya. Nah, passwordnya sudah saya share juga. Nah, tinggal buka atau tinggal copy paste saja passwordnya di sini. Atau klik linknya langsung di sini di drivegoogle.com. Nah, sebenarnya di sini file ini itu adalah duplikasi dari website yang ada di nomor 3, Siaga BNPB. Ini kalau udah download yang PowerPoint yang saya share tadi, di halaman 3 itu item nomor 3, itu ada link. Nah, link ini tadi yang saya jelaskan ke salah satu peserta, untuk mengaksesnya melalui QGIS. Tapi karena mungkin versinya udah lama, mungkin item untuk mengaksesnya mungkin belum ada. Nah, kalau pakai yang terbaru itu kan tadi sudah saya share juga yang mana tadi downloadnya di sini yang portable QGIS ya. Jadi tadi sebelum kita memulai webinar saya sudah mengarahkan beberapa peserta untuk mendownloadnya langsung yang portable QGIS atau yang official. Tapi saya rekomendasikan pakai yang portable QGIS karena untuk mencegah error. Kebanyakan yang pakai akses official website-nya itu sering error. Nah, ini mungkin karena akses internet atau datanya itu yang tidak tidak compact. Jadi saya rekomendasikan langsung portable QGIS. Ini tadi saya coba download lagi, itu butuh waktu sekitar 15 menit atau 20 menit. Kalau saya share di sini, sama saja dengan mendownload di sini, jadi lebih bagus peserta langsung aja buka linknya portable QGIS ini udah terlihat ya di screenshot ya. Nah, kopikan linknya, nanti dia minta password dan username, langsung download. Jadi sambil menunggu kita mulai langsung action, sambil download. Nah, nanti setelah download baru kita mulai instalasi. Bagi yang sudah install, ya harap sabar sama yang lainnya, mungkin yang lainnya belum menginstal. Tapi kalau sudah mayoritas menginstal, kita langsung action. Nah, jadi saya akan mempresentasikan sedikit saja apa itu manfaat QGIS dan kenapa harus Langsa, kenapa harus Banda Aceh ataupun Metro, ya. Nah, saya jelaskan sedikit. Oke, saya mulai. Oke, ini tadi front page-nya. Oke. Nah, ini ada link-link. Ini link-link yang saya bagikan ini adalah link-link yang bisa di-download gratis semuanya. Nah, tapi aksesnya itu seperti yang saya jelaskan, tidak langsung auto download.
dia harus masuk ke QGIS dulu atau ArcGIS Pro biasanya. Tapi karena ArcGIS Pro itu license, agak susah untuk peserta, jadi pakai QGIS. Kalau QGIS itu free license, jadi bisa langsung di-download melalui QGIS. Kalau melalui link ini tidak bisa. Kalau tidak percaya, buka aja linknya, bingung mau downloadnya di mana. Nah, tapi kalau pakai QGIS, langsung bisa dia file-filenya bisa kelihatan. Nanti saya praktekkan. Ini juga, ya ini total itu ada sekitar 16 referensi. Tapi sebenarnya masih banyak ya, masih banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita gunakan. Tapi kebanyakan yang saya gunakan ini melalui website-website ini. Dan website-website ini official dari pemerintah Indonesia. Jadi sangat valid sekali datanya. Kemudian ke depannya, ini materinya sebenarnya bisa lebih dari 15 ya. Bisa lebih dari 15. Ini hanya garis besarnya saja. Karena nanti proses pelatihannya mungkin banyak yang banyak yang macet atau masih banyak yang belum paham. Jadi mungkin akan ada repetition. Nah, untuk saat ini saya fokus karena waktunya juga sangat terbatas sampai jam 6 atau jam 6 kurang, khusus untuk instalasi QGIS dan membuka file yang sudah saya share tadi. Nah, yang sudah saya share tadi itu adalah total dari seluruh kelurahan dan desa yang ada di Indonesia. Nah, untuk kedepannya seperti jalur drainase, jalur jalan, jalurnya highway, existing building, apalagi yang infrastruktur semuanya, itu sebenarnya bisa di-download di link-link yang sudah saya share. Nah, nanti kita coba satu-satu. Dan nggak mungkin kita coba semuanya karena waktunya juga sangat terbatas. Saya kasih satu atau dua contoh bagaimana mendownloadnya, ya, bagaimana mendownloadnya. Nah, selanjutnya materinya itu selain itu kita membuka raster. Raster itu adalah file yang untuk seperti topografi, RSTM, ya. Selain itu file-file yang di-generate sebagai vektor, ya. Mungkin nanti akan saya jelaskan karena di QGIS itu ada yang vektor, ya, ada yang shape file. Jadi bisa saling mengkonversi. Nah, ini adalah beberapa data. Nanti ke depannya kita masuk dalam pemodelan 3D-nya juga. Nah, nanti 3D ini akan terintegrasi dengan SketchUp. Nah, bagi yang belum familiar dengan SketchUp, nanti juga akan kita ajarkan sedikit basicnya, sehingga bentuk peta itu tidak monoton 2 dimensi. Jadi selama ini mungkin kita melihat peta itu 2 dimensi. Itu sangat sangat jadul istilahnya. Nah, sekarang ini udah nggak gitu lagi. Mungkin sejak 10 atau 20 tahun lalu lah. Sejak 10 tahun yang lalu itu sudah sebenarnya diperkenalkan kalau kita pernah pegang ArcGIS itu ada namanya ArcScene. Kalau di QGIS ada namanya plugin untuk 3D. Nah, nanti saya tunjukkan. Tapi untuk sekarang ini kayaknya mungkin nggak sempat. Ya, nanti bentuk seperti 3D, jadi bentuknya itu sangat futuristik sehingga orang pun melihatnya, yang nggak ngerti peta jadi ngerti peta. Sama seperti street map. Nah, bagi yang sering menggunakan Google Earth, Google Earth kan tahu yang namanya street map. Nah, kita juga bisa membuat street map yang sama dengan versi kita. Nah, tapi butuh basicnya harus paham dulu. Oke. Selanjutnya nanti ke depannya kita akan kenapa ini penting QGIS ya? Ya, karena selain untuk membuat peta tematik, jadi misalnya peta tematik itu sepertinya anatomi, seperti kita belajar tubuh. Tubuh itu ada anatominya, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada jantung. Nah, tematik itu, peta tematik itu menjelaskan kepada kita bagaimana menentukan wilayah-wilayah yang sedang kita analisa, misalnya wilayah kelurahan, kecamatan, kabupaten,
Dan setiap itemnya itu ada namanya sungai, ada namanya rumah, ada yang namanya sekolah, puskesmas, dan item-item itu yang harus kita masukkan datanya. Nah, jadi misalnya kita membuat peta wilayah rawan penyakit. Nah, rawan penyakit itu ada yang namanya kita buat, ada setiap item rumah itu ada namanya penduduk. Penduduknya itu ada namanya bapak, anak, ya, istri. Nah, kita masukkan ke dalam database-nya. Dan setelah itu kita letakkan di mana posisi puskesmas, rumah sakit. Nah, jadi setiap item ini kita masukkan data, terus setelah itu kita generate di mana resiko rawan penyakit, misal rawan penyakit malaria. Sehingga terbentuklah peta. Peta zona-zona rawan, tidak rawan, ataupun yang bebas. Nah, itu metodenya metode apa ya? Interpolasi namanya. Nah, nanti kita belajar itu lebih apa ya, lebih detail. Itu salah satu contoh penggunaan QGIS. Atau juga untuk pemanfaatan resiko gempa atau banjir, ya, atau juga lingkungan. Jadi dengan mengumpulkan data-data sehingga membentuklah peta rasternya, sehingga terbentuklah resiko-resiko yang bisa kita gunakan sebagai proposal ke pemerintahan setempat bahwa begini loh lokasi yang harus kita perhatikan, lokasi mana yang harus kita prioritaskan, lokasi mana yang tidak perlu diprioritaskan. Jadi tidak hanya data tabel, tapi berbentuk juga mapping. Nah, seperti itu. Dan juga nanti untuk di akhir, ya, akhir sesi nanti, akhir dari workshop ini, kita akan upload langsung ke website, ya, free. Nah, tapi pakai cloud, ya. Free cloud ini dia maksimumnya cuma 50 mega. Nah, jadi nanti peta yang bisa kita upload itu pun juga sangat terbatas. Nah, itu salah satu contoh, ya. Jadi kalau ada pernah buka WebGIS yang ada di Indonesia, kita juga bisa buat gratis malah. Tapi kapasitasnya terbatas, hanya 50 mega. Nah, itu akses dari QGIS, itu salah satu fasilitas dari QGIS. Oke. Terus, nah ini salah satu, sambil saya ngomong, sambil saya mempresentasikan sedikit, yang lainnya mohon yang tadi saya arahkan untuk mendownload, ya, mendownload hal-hal yang sangat berkaitan untuk QGIS ini, seperti apanya, portable QGIS-nya, sama data kelurahan dan desa yang sudah saya upload tadi. Nah, tolong di-download. Nanti kalau udah selesai, kita bisa langsung action. Nah, ini beberapa contoh software GIS, ya, yang familiar, ya. Salah satunya tuh QGIS. Kenapa QGIS? Karena gratis. Nah, kenapa nggak yang lainnya? Karena bayar. Nah, kenapa? Ada juga yang lainnya juga, misalnya Google Earth juga, itu salah satu QGIS juga. Tapi kenapa kita tidak bisa mengoptimalkan Google Earth? Karena memang aksesnya juga sangat terbatas. Dia hanya cuma view saja, dan juga kita bisa kasih sketch-sketch di Google Earth juga bisa, cuman tidak bisa kita membuatnya dalam bentuk format laporan. Nah, itu sangat susah sekali. Nah, Map Server, nah itu juga free, itu nanti ada advance levelnya. Map Server ini adalah advance level setelah kita menyelesaikan pemetaan secara 2 dimensi menggunakan QGIS. Ya, itu nanti. Nah. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi saya jelaskan mengapa QGIS, karena gratis, ya, dan juga multi-platform, dan spek komputer yang bisa kita gunakan tidak terlalu berat. Kalau kita menggunakan ArcGIS Pro atau MapInfo cukup memberatkan komputer yang kita gunakan. Dan ini ada akses instalasi QGIS-nya seperti yang saya arahkan tadi. Kalau official-nya ada link-nya, ada yang portable, ada juga. Kalau mau coba pakai QGIS yang official juga boleh, cuman saya sering error, mungkin karena internetnya juga kadang-kadang putus, jadi kalau udah error, jadi harus ulang lagi.
Nah, lebih bagus pakai yang portable QGIS ini. Nah, jadi nggak terlalu sakit hati kalau udah putus tengah jalan, nah, error, ulang lagi, bolak-balik kerja. Nah, mengapa Langsa salah satunya? Nah, Langsa ini yang seperti Mas Julian jelaskan bahwa daerahnya daerah transit antara Aceh dan Medan. Begitu juga mungkin metro ya. Metro ini adalah karena dia kota baru ya, sehingga saya kota baru yang butuh pengembangan yang lebih signifikan dalam proses karena mungkin natural resource-nya juga sangat terbatas, jadi harus di-develop di pariwisata. Sama seperti Langsa juga, Langsa ini natural resources-nya itu sangat tergantung dari Tamiang dan juga Aceh Timur. Sedangkan di kotanya sendiri, misalnya untuk natural resources-nya juga sangat terbatas, sehingga membutuhkan informasi yang sehingga Pemda setempat harus mencoba mengembangkan bisnis yang tipenya seperti pariwisata, ya, trading, sehingga kotanya bisa berkembang. Nah, informasi-informasi itu yang harus kita support ke pemerintah setempat sehingga mereka bisa mengembangkan target-target RPJMP mereka segala macam. Dengan adanya bantuan dari kampus-kampus lokal, dari Muhammadiyah yang di Metro atau di Universitas Samudra yang ada di Langsa, insya Allah mereka juga akan lebih kooperatif. Nah, ini terbukti, saya tadi coba buka ya websitenya Langsanya langsung, itu blank, kosong. Padahal mereka sudah siapkan ini. Ya, nanti desa ini, kecamatan ini ada, cuma kosong. Nah, jadi kalaupun kita mau coba men-search apa sih Langsa ini, paling masuk ke Google Earth aja. Nah, paling kita masuk ke Google Earth. Ya, Google Earth juga valid, cuman informasi yang kita butuhkan itu hanya terbatas yang ada di Google Earth saja. Nah, detailnya harus disupport oleh pihak Universitas Samudra. Misalnya jaringan, apalagi jaringan UMKM, ya. Jadi posisi-posisi bisnis center yang ada di Langsa ini butuh di-publish, sehingga pemerintah Langsa juga merasa didukung oleh universitas setempat. Begitu juga dengan Metro. Nah, saya coba juga ke officialnya di Aceh, blank juga. Blank juga. Mungkin yang ada di Pemprov Aceh itu hanya Banda Aceh saja. Yang lainnya belum dibuatkan atau belum sempat dibuatkan. Nah, inilah gunanya Universitas Samudra menginisiasi bahwa kita bisa loh mensupport Pemprov, kita bisa, sehingga mereka juga merasa lebih terbantu, sehingga ikatan antara universitas dan juga pemerintah itu menjadi lebih dekat. Jadi saling membantu, tidak hanya menerima tapi juga saling membantu. Begitu. Oke, saya rasa nah ini salah satu contoh ya, ini tadi saya upload dari internet. Contohnya nanti ini outputnya seperti ini. Nah, ini ada bentuk 3 dimensi, nanti ada topografinya segala macam ya, ada landscape-nya, ada gedungnya. Nah, nanti kita bisa menganimasikannya ke dalam. Nah, ini kalau kita familiar dengan Adobe Premiere, mungkin mudah membuatnya. Cuman karena kita bekerja dengan QGIS, nanti kita akan challenge juga Adobe Premiere-nya. Nah, oke, saya mau tahu status download-nya apa sudah selesai atau belum ya? Itu ada yang nanya di chat box-nya, Pak Firdaus. Oh ya. Mengenai instalasi itu. Pak, ini makanya untuk password data Quran, ini memakai password. Iya, betul. Ini dia passwordnya ini. Kalau mau jelasnya ada di PDF yang saya share tadi.
Nah, ini cuma saya copy paste saja tadi nih dari PDF yang saya share tadi. Nah, saya cuma copy paste saja. Nah, kalau mau lebih detailnya ada di PDF yang saya share. Pak izin bertanya, kalau saya download yang bukan yang di link portable apakah bisa? Nah, bisa. Jadi kalau mau download yang dari direct official juga boleh. Nah, cuman pengalaman saya di lebih lama dan sering error. Makanya tadi saya arahkan ke portable biar tidak resiko errornya juga hampir tidak ada lah. Nah, gimana peserta, ada yang udah bisa buka? Ini apa? Tadi Popon ada coba downloadnya? Belum nih, Ada coba? Sambil belajar juga ya kan? Nggak ada suaranya. Suaranya kecil kali, Bro. Bro Popon. Masih di Mars Masuk ini, suara. masih di Mars. Oke. Iya, Nah, belum jadi buat dulu dia. teman-teman yang yang punya kendala langsung, kalau memang yang ini bisa aja langsung berbicara, nggak apa-apa, biar interaktif. Jadi mungkin Bang Firdaus juga bisa langsung to the point masalahnya. Karena ini memang agak sedikit teknis ya. Siapapun mencoba download masih jalan-jalan terus nih. Iya, karena target webinar ini hanya menginstalasi dan membuka. Oh, gitu. Membuka file. Nah, kalau sudah bisa, kita bisa langsung next step-nya. Tapi kalau download-nya, instalasinya juga, untuk webinar selanjutnya kan jadi masalah. Nanti Betul. akan mengulang lagi, sehingga nanti nggak efektif. Makanya untuk yang sudah, harap bersabar seperti Erisna ya. Erisna katanya sudah, cuman dia kan versinya lama ya. Makanya tadi saya rekomendasikan kalau bisa download aja yang portable, biar nanti karena nanti versinya sama, jadi pola kerjanya juga lebih mudah. Karena nanti versinya sama, kadang-kadang nih QGIS ini sedikit revisi dia beda, nanti itemnya juga beda. Nah, ini karena dia freeware. Kalau freeware ini suka-suka yang developernya. Kadang-kadang nggak dia tidak ada informasi lebih detail apa yang membedakannya. Nah, dia langsung publish, biasa kalau udah stable langsung dia publish. Nah, jadi kita yang user ini yang harus detail memeriksa yang mana bedanya, apakah ada add-on-nya, ada tambahannya, feature-feature tambahannya atau tidak ada. Nah, begitu. Kalau bisa Arisna yang tadi sudah menginstal, di-download aja portable-nya sehingga nanti kita satu frekuensi. Jadi nanti nggak terlalu membingungkan. Ada yang lain? Sedang diinstal ini untuk portable JS-nya. Tapi agak lama ya Pak ya? Udah di-download atau diinstal? Download? Ya, sudah di-download, kemudian sudah diinstal, tapi agak lama juga untuk installnya. Iya. Ini baru berapa persen? Karena dia tuh, makanya tadi ada juga yang minta yang ke zip. Nah, kalau yang zip dia sebenarnya dia auto dah. Nah, nggak perlu diinstal, cuman dia sedikit lebih besar lagi filenya. Nah, jadi ini kayak inilah model-model diskon supermarket lah. Nah, kan. Nah, ada yang sudah selesai belum? Jadi sambil nunggu saya kasih overview saja ya. Nah, saya kasih overview ini langsung ke share screen ya. Oke, nanti kalau udah selesai ya, kalau sudah selesai nanti dia bentuknya seperti ini. Kelihatan di screen saya ya. Portable. Nah, ini dia, portable di sini. Nah, nanti setelah diklik, nah portable JIS ini dia mencakup semua item ya yang sangat yang saling terintegrasi. Ada QGIS-nya ya. Yang lainnya saya nggak bahas ya. Python-nya, nah itu menjelimet lah. Ada juga servernya, map server menggunakan Apache, Postgre, itu next level.
Kita fokus ke satu item aja di sini, QGIS. Nah, nanti kalau udah terbuka ini tinggal klik aja, nah baru kelihatan seperti ini. Nah, nanti langsung seperti ini, QGIS. Apa yang mau saya sampaikan tadi, bahwa kalau yang di sini, di QGIS yang ini versi yang 2.34 ini. Ini kita lihat ya. Ini QGIS versi QGIS 347. Nah, tadi Caldera ya. Bisa lama ya Pak ya, masih 322. 322. Sedangkan yang portable terakhir ini 347. Jadi udah sangat jauh sekali. Nah, kalau pakai yang official website itu versinya 326. Ya, 326. 326 seingat saya. Nah, jadi kalau bisa, ini sebenarnya ini bukan 347 tapi 324 ini sebenarnya. Nah, 324. Karena 322 kemarin Pak kan saya lihat versinya long term. Jadi saya pakai yang 322 waktu download. Oke, coba sambil nunggu yang lain download ya. Tadi linknya kalau yang apa udah di-download belum? Yang dari apa? Yang shape filenya kelurahan dan desa. Udah di-download? Sudah Pak, yang di chat kan? Iya, yang saya zip. Udah di-unzip filenya? Dibuka pakai password yang saya share tadi? Sudah. Bisa. Oke, sekarang buka QGIS yang baru. Ya. Belum siapa. Buka QGIS yang baru atau existing juga nggak masalah. Ya, buka filenya, masukkan ke dalam QGIS. Caranya, ya, caranya gini. Mana tadi? Yang ini ya, batas kelurahan desa update 2022 ya. Yang udah unzip tadi udah bisa buka? Bentar ya Pak, lagi buka. Arisna coba buka file QGIS-nya. Nanti kelihatan seperti ini. Bagi yang belum, harap bersabar ya. Jadi sambil nunggu, sambil lihat-lihat aja dulu. Ya, sambil nunggu, sambil lihat dulu. Nanti kita ulang. Kita ulang lagi bagaimana cara membukanya, bagaimana mengakses filenya. Ya. Karena ini datanya cukup besar, jadi agak lambat. Nah, jadi agak lambat. Kadang-kadang jadi error juga. Karena saking besarnya jadi error. Jadi harap bersabar. Indonesia itu ya. Karena Indonesia untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia betul, makanya lambat ya downloadnya, masukinnya. Oke Pak. Kadang-kadang kalau ya udah. Sudah. Nah, sekarang buka direktorinya tadi, tinggal dipindahkan ke layar tengah. Di drag ke tengah. Coba Arisna aja. Saya stop share, Arisna yang buka. Sekarang Arisna yang share screen. Berarti Arisna mesti dikasih akses sebagai co-host berkebun. Oh sudah Pak, bisa nih. Sudah. Oke, sekarang pindahkan yang mana tadi? Boleh atas, pindahkan bawah. ke atas saja. Pindahkan ke bawah. Tuh. Ini untuk seluruh Indonesia. Sabar. Jauh. Sabar. Ini masih di Jawa, Kalimantan, Papua. Ini sabar ya.
Ini langsung praktek aja. Nah, jadi saya arahkan aja ya. Siap. Yang lainnya sambil download boleh lihat dulu ya. Nanti kita ulang lagi. Oke, klik kanan. Klik kanan yang itu nih, save filenya. Bukan. Aduh, mana tadi? Annotation. Nah, ini. Klik kanan ini. Oh ini oke Pak. Ya, klik kanan. Mhm. Masuk ke Open Attribute Table. Oke, ini. Open. Ini. Nah, itu betul. Oh ya. Oke. Sorry Pak. Saya biasanya pakai ArcGIS Pak, jadi pusing waktu Quantum.js. Ya, ini nggak apa-apa. Ini beda versi, beda selera. Jadi kalau pakai ArcGIS, tinggal klik kanan, kelihatan juga sama aja. Kalau di ArcGIS gitu juga. Nanti kalau boleh nanti kita simulasikan pakai ArcGIS Pro Ya, Pak. atau ArcGIS. Nah, Dan tapi ini sih karena lebih open source ya Pak ya. bukan lebih, memang open source. Memang open source dan juga feature-nya itu hampir sama dengan ArcGIS. Nah, hampir sama. Udah, terbuka tabelnya? Sudah Pak. Enggak, tabelnya kelihatan. Mana dia? Oh, dia karena ini ya Pak ya. Aduh. Iya, oke. Oke. Ini Nggak nyatu dia Pak coba di tampilannya. zoom out kan. Oh, screen aja deh, saya screen. Oke. Sudah Pak. Oke. Oke. Turunin ke bawah dikit biar kelihatan petanya. Atau ya, klik ini. Nih. Gitu. Yang di sini. Yang mana? Oke. Ini. Aduh, mana tadi hilang pula. Mana tabelnya? Sudah. Dah. Klik ini. Klik itu. Oke. Sudah. Oke, sekarang masuk ke filter. Filter, oke. Oke. Coba ke sini dulu, bentar. Ke sini dulu. Ya. Oke. Arisna Langsa ya? Langsa, Pak. Langsa. Coba kita ke kanan dulu. Kanan, ini. Ke kanan. Tabelnya ke kanan, ini. Bawah ini. Ke kanan. Kanan terus. Biar kita tahu dia di kolom apa gitu. Lagi. Oke, stop. Ke kiri lagi dikit. Oke. Ini KMC. Oke. Ini ya, ingat ya, ini stop. Nah, ini WAD MPR. Nah, di tabel ini dia kolomnya WAD MPR. Oke. Sekarang buka ke filter lagi. Filter lagi, oke. Ke bawah. Ini. Ke bawah. Ini yang ini. Oke. Up, klik iya, WAD MPR. Oke. Klik ke sini. Klik aja. Oke, klik Langsa. Oh, nggak bisa ininya, Pak. Ada ininya ya? Klik ya. Oh ya. Oke. Sebenarnya sih nggak masalah, karena kan kita belum mengedit. Ini masih dalam. Oke. Dia seharusnya auto dia. Bentar Pak ya. Udah ya. Harusnya Oke, coba stop share. Apa Pak? Coba gini aja. Stop. Coba inaktifkan ini. Ini ya, klik kan ini. Klik kan ini. Oh, bentar Pak. Klik kan. Karena berat dia kayaknya Pak ya. Yang lainnya gimana? Udah ada update nggak? Cuman nggak apa-apa yang sampai lain semuanya menyimpulkan sudah selesai.
Gimana yang lainnya? Apa cuma hanya Arisna? Yang lainnya gimana? Ini memang sangat teknis ya, sangat teknis. Jadi butuh apa ya? Butuh interaksinya. Nah, kalau nggak ada respon, jadi saya nggak tahu perkembangan yang peserta lainnya itu bagaimana gitu. Ahmad Syahrial, gimana? Bang Sabta, Bang Teguh, saya butuh responnya gitu. Coba Arisna stop share dulu, biar saya jelaskan sedikit. Oke, ini ya contohnya tadi ya, udah. Nah nanti dia itu, oke saya share dulu, lupa pula saya share. Oke, nah gini ya Arisna, ini yang tadi kan, ini kan yang dari ini ya, filenya nih ya. Ini di drag ke bawah tadi kan. Nah tadi kan masih apa ya, nama filenya cukup besar, jadi bisa diganti di rename. Klik kanan, export, save as feature. Coba Arisna coba. Klik kanan, export, save as feature S. Udah bisa Arisna? Sebentar Pak, saya lihat. Bisa? Klik kanan. Bisa? Klik kanan tadi filenya, yang sisi kiri tadi. Export. Oh, bentar, Oke, Pak. terus saya drag aja nih. Nah, nih sama ya. Sekarang nih sama statusnya. Ini nama filenya lapakjis.com batas wilayah kelurahan desa yang terbaru. Klik kanan, export, save as. Kenapa saya arahkan ke sini? Ya, kadang-kadang filenya tuh CRS-nya ini beda, nggak sama. Nah, jadi frekuensi tipe projection-nya itu harus sama. Kalau kita mendapatkan satu file yang projection-nya berbeda, nanti dia lari petanya. Karena dia beda projection. Ada yang ini loading nih. Ada yang WGS 84, ada juga yang Mercator. Nah, kalau ada Mercator, dia koordinatnya juga penamaannya beda, labelingnya beda. Makanya setiap file harus dicek formatnya dan CRS-nya. Ini kenapa terlalu lama loadingnya? Wait. Gimana peserta yang lainnya? Apa bingung mendownloadnya atau gimana? Pak Faiz, Raffi, gimana? Nah, kadang-kadang ya, dia itu di Mercator, lari dia, bukan lari. Original filenya itu bukan di WGS 84 originalnya, tapi dia meng-create filenya itu dengan projection yang berbeda, pakai UTM atau pakai pseudo Mercator. Makanya setiap file itu harus satu projection. Nah, saat ini kita pakai projection WGS 84. Makanya setiap file yang kita gunakan harus satu frekuensi. Misalnya ini saya tadi save as ya. Saya pakai nama yang lain. Desa Langsa. Nah, tinggal di OK kan. Permission deny. Bentar.
Ini 1, 2. Coba diulang lagi, Pak. Set as. Ulang lagi nih. Ini export. Ya. Klik kanannya tadi ya. Klik kanan. Export. Save feature as. Kalau pakai ArcGIS sama juga. Nah, Oke. sama juga seperti ini. Klik. Ya, ArcGIS di sini. Nah, ini save file. Nah, kita mau save-kannya kemana? Nah, misal kita ke Langsa, folder Langsa di sini. Nah, kita tulis di sini, Desa Langsa. Bisa? Nah, tapi ingat, CRS ini adalah projection-nya, projection system. Harus satu konsep. Kalau pakai WGS 84, semua pakai WGS 84. Kalau mau pakai pseudo Mercator, semuanya harus pseudo Mercator. Apa bedanya? Ya, kalau WGS 84, koordinatnya seperti ini di bawah. Nah, dia namanya koordinat north and east. Nah, seingat saya, north and east. Nah, dia desimal, formatnya desimal. Formatnya desimal. Kalau pakai Mercator, dia formatnya northeast. Nah, dia bukan dalam desimal, tapi dalam jarak dia bedanya. Jadi dia beda versi. Beda versi, tapi sebenarnya intinya sama. Cuman cara penyajian di pemetaannya dia yang berbeda. Nah, ada yang model desimal, ada yang model meter. Dia ada ukurannya. Jadi ada versi-versi yang terserah desainernya. Desainernya itu maunya seperti apa. Tapi untuk saat ini ya kita bahas yang pakai WGS 84 yang standar aja untuk Indonesia. Ya, kita nggak bahas yang lain lah. Bahas yang lain nanti waktunya sangat terbatas. Nah, ini tinggal di oke. Arisna bisa ini nih. Save as-nya Arisna. Udah outputnya memang JPG ya? Atau saya udah ubah sendiri jadi SAP? Harus diganti ke save file. Formatnya. Udah. Formatnya harus save file. Udah? Oh, oke Pak. Diganti SAP. Oke, tinggal di oke kan? Oke. Nah, ini loading nih, karena dia besar. Ya, kenapa saya kasih yang semuanya dulu, biar bisa diaplikasikan di tempat lain, misalnya di Metro. Ya, Metro nanti caranya sama juga, ya, mengcapture hanya untuk Metro, tapi diambil dari semua data yang ada di sini dulu. Nah, kalau yang ada di Riau, begitu juga. Yang di Riau, mungkin ada peserta yang dari Riau, buka file ini dulu, karena ini adalah general untuk semuanya. Nah, tinggal kita split saja. Nah, jadi kalau ada yang di tempat lain, misalnya yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, gitu juga metodenya hampir sama. Ini adalah master file-nya, master file. Nah, mungkin awal-awal agak lambat, tapi nanti ketika kita sudah filter, ini nggak perlu dibuka lagi. Kita close ini, biar tidak terlalu berat. Nah, karena ini filenya sangat besar, sampai 1 giga ini filenya. Lebih dari 1 giga filenya. Nah, gimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apa sudah selesai installnya? Ini gimana ya? Bu Eka, Bapak masih aktif? Pak, terkendali Pak, instalasi. tapi belum selesai installnya. Belum bisa. Udah download udah? Downloadnya Pak, maksudnya belum selesai. Oh, masih download ya. Mungkin apa ya, jaringan ya. Iya ini. Nih sambil nunggu ya. Saya jelaskan lagi sama Arisna. Arisna kan udah selesai ya. Sudah, Nah, Pak. tadi save as-nya udah selesai tadi ya? Sudah ke Desa Langsa, Pak. SAP. Masih loading? Masih loading? Oh, saya tampilkan ke tengah, Pak ya. Matikan aja ya semua. Boleh. Saya stop share. Sekarang Arisna yang buka. Oke.
Oke. Sudah, Pak. Oke. Nah, selesai ya. Oke. Ya. Ya, jangan semuanya dibuka. Oke. Salah satu aja, Mas. Itu nanti Ya. jadi double ya. Nah, terlalu berat nanti. Udah. Nggak usah lagi. Kan udah di save as kan? Sudah, Pak. Oh, mau di remove. Remove juga nggak apa-apa. Remove. Remove layer. Oke. Berarti Arisna udah familiar dengan ini ya? Kalau QGIS baru, Pak. Oh, baru ya. Tapi Iya, kalau Pak. udah familiar dengan ArcGIS, ya 11-12 hampir sama dengan ini. Oke, sekarang balik lagi buka atributnya. Klik kanan, open attribute table. Bentar. Oke. Sekarang masuk ke filter. Filter Oke. tadi ya. Oke, ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Hah? Di sini. MPR tadi kan. WAD MPR. Ya. Terus Oke, itu, Pak. Langsa. Langsa. Oh, itu Aceh mungkin. Sekarang ke coba ke atasnya, MKD di atas. Nggak, di atas satu lagi. Satu lagi. Ini, Pak. Kota Langsa nih Enggak. keluar. Ini Kota Langsa. Oke. Klik. Oke. Oke. Sekarang klik yang di bawah. Select feature. Yang di bawah. Bawah. Select feature. ini. Iya. Iya. Oke. Oke. Sekarang zoom to feature. Berat. Mana petanya? Berat, Pak. Makanya tadi diklik yang ini aja. Gimana, Pak? Jadi ini klik. Di filter lagi, Pak. Di filter lagi. Coba, nggak usah. Tadi kan ini kan udah selected 66 nih. Zoom to feature. Coba ke bawah tadi. Ini. Ke bawah lagi. Habis nih, Pak. Mana zoom to feature mana nih? Jangan ini nih, select all feature nih. Coba klik yang bawah. Klik yang ini. Oke. Show elected feature. Ini. Show selected ya. Terus ini udah sampai Al-Brawi, Al-2. coba langsung ke sini, ke Langsa. Kalau di Zoom, Zoom udah kan? keluar. Kalau di Zoom udah keluar tuh, karena udah nama desanya udah keluar. Itu. Oh iya, sudah. Oke. Iya betul, Pak. Sekarang masuk ke sini. Yang kuning itu ya. Klik kanan. Masuk ke export lagi. Export, oke. Save selected feature. Ya. Oh, save selected, oke. Oke, kasih nama sini. Ingat ya, ini CRS-nya harus konsisten selalu di sini. Nah, nanti kalau dapat file yang beda, harus dikonversi ke sini. Karena kan kita tidak bekerja hanya cuma di sini, nanti ada file-file yang lainnya yang akan kita download. Banyak file-file yang nanti tiba-tiba hilang gitu. Kok bisa hilang? Karena apa? Projection-nya beda. Jangan khawatir kalau hilang filenya, bukan hilang, cuman lari dia. Oke? Oke kan? Oke. Nah, ini kan baru Langsa ya. Nah, kalau kita buat peta, kita nggak boleh hanya satu di titik ini aja. Kita harus kasih yang di tetangganya. Tetangganya itu apa? Tamiang atau Aceh Timur ya. Iya. Tapi itu nanti exercise di rumah lah. Kalau sekarang mungkin waktunya udah
terbatas sekali. Nah, sekarang coba di close yang desa langsanya tuh di close, yang hijau ini close. Oke, Ya Pak. udah dapat ini. Nggak usah, Boleh nggak usah di-move? jangan. Nah, oke, Oh, iya. sekarang kita buka ini atributnya. Nah, klik kanan, Oh, sorry. atribut, open atribut. Klik yang ini, biar nggak bingung. Oke, klik ke kanan, drag ke kanan. Lagi. Op. Nah, di sini ada Langsa Utara, Langsa Kota. Ini nama kelurahannya ya. Ya Pak. Betul ya? Albrawi. Ada Yang nama Langsa kelurahan Baru, Albrawi, Langsa Aldual. Timur. Betul ya? Ini kecamatan ya? Iya Pak. Atau ini desa? Terbalik. Kecamatan yang WAD MKD itu kelurahan kayaknya. Alu Yang KC ini 2. kecamatan Pak. Oh, ini Albrawi rumah saya kecamatan. Pak. Oke. Ini kecamatan, ini desa. Ya, berarti KD Ini desa desa Pak ya? ya. AD KC kelurahan ya. kecamatan. Ya. Oke. Desa ya, desa. Oke. Sekarang ini kan masih masih desa semua. Kita belum buat kecamatannya. Maksudnya shape file-nya ini masih berbentuk kotak-kotak kecil. Masih berbentuk kotak-kotak kecil yang isinya tuh desa-desa semua. Ya, jadi maksud saya kita bikin shape file baru untuk kecamatan, di mana kecamatan itu adalah kombinasi dari beberapa desa, begitu ya. Satu kecamatan terdiri dari beberapa desa, betul ya? Ya. Betul ya. Nah, ini kan shape file-nya baru shape file secara keseluruhan desa. Kita belum membuat shape file khusus untuk kecamatan. Nah, coba sekarang klik kanan lagi. Paham? Kanan. Klik kanan desanya. Ini klik. Ini. Oh, ini. Yang iya Pak. klik kanan, export. Oke, save ini. Save feature. Oke, tulis di sini kecamatan, Langsa kecamatan. Yang lainnya apa sudah selesai? Ini kayaknya internet Arisna kencang nih kan di rumah. Oke, tulis. Oke kan? Oke, sekarang buka yang kecamatannya aja. Yang lainnya tutup dulu. Itu kecamatan. Klik kanan feature. Open attribute table. Oke. Sekarang kita membuat kecamatan ya. Coba ke kanan. Lagi, saya lupa soalnya. Apa tadi? Kecamatan tadi MKC ya? MKC ya. Nah, masuk ke filter lagi. Filter. MKC. Ke bawah. MKC. Mana MKC? MKC. Nah, tulis di sini. Langsa. Oke, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Satu-satu dulu. Langsa Barat misalnya. Satu-satu dulu. Yang paling atas. Oke. Barat. Ke bawah. Mana tadi? Nih. Select feature-nya. Loh. Yang ininya. Coba ini. Show all feature-nya. Pilih show selected feature. Oke, coba ke petanya. Mana petanya tadi? Ini. Oke, buat hal yang sama lagi, klik kanan. Ini tutup aja. Mana tadi? Klik kanan. Atau di soft. Ini kan udah terklik ya. Nah, kita combine dia. Masuk ke, nggak usah. Cancel. Escape. Oke, masuk ke vektor. Di atas ini. Oke.
Oke, masuk ke geometry tool. Geometry tool, Oh enggak di atas. Mana? geoprocessing ya Pak ya. Dissolve. Pilih nih, dissolve. Oh. Naik lagi ke atas, geoprocessing tool. Nih, pilih dissolve. Oke. Oke. Nah, pilih selector feature. Ini pilih ini. Oke. Ini klik aja udah selesai nih. Oke. Ini pilihnya dari kecamatan ya. Oke, jangan sampai salah. Run. Nah, ini kadang kayak gini nih. Close. Close kan dulu. Oh, Oke, pilih yang kita cari item yang lain. Pilih yang mana tadi ini? Ini, klik ini. Ini. Klik ini. oke. Klik di sini, dissolve. Tulis di sini, dissolve. Oke. Klik ini. Yang pertama. Ini, GDL. Oh, oke, gitu. Oke, select feature lagi. Oke. Nah. Oke, close. Apa bedanya Pak? Ah? Tadi Dia merah lagi. kenapa dia? Udah selesai runnya tadi? Sudah Pak. Tiba-tiba Apa? keluar lagi ini. Udah di run tadi, tapi ada yang nggak beres tuh kayaknya. Hah? Load. Close Pak. Coba close lagi, ulang. Dissolve lagi. Nah, dissolve. Select feature only. Oke. Run. Run. Kenapa bisa error ya? Error kayaknya. Oke, ntar ya, saya coba sini. Yang lainnya udah bisa terinstall belum? Halo? Raffi sudah tuh, Raffi Lauda sudah. Gangsar terkendala install. Coba tadi yang Arisna, tadi udah select Coba feature. sepertinya Pak kan tab-nya ini jadi JPEG lagi Pak ya. Ini yang salah kayaknya Pak ya. Kenapa? Tipenya ini yang salah. Harusnya kan SAP kalau Bapak bilang tadi kan. Oh, ini apa? Kenapa jadi kayak gini? Hari Pak, pertama. ya. Ini save file ini. Salah Pak. Ini udah jam berapa nih? Gimana Mas Julian ya? Belum kelar semua ini. Kayak Ya, wajar nih baru pertama. Mungkin kita kan waktu terbatas ya, gitu. iya. Kira-kira nih dari sekian banyak ini teman-teman yang masih belum install, gimana caranya nih untuk tahunya nih? Kita daftar aja. Maksudnya kalau seandainya masih banyak yang belum install, mungkin sesi Ke depan. Oke, gini. Jadi kalau memang masih banyak, coba lagi di rumah dalam minggu ini, ya. kan kebetulan Langsung baru aja. yang bisa kan. Ya, langsung aja direct message Cobanya ke saya. masing-masing di rumah. Ya. Ya. Boleh Pak, boleh. Ini kami Ya, coba aja dulu di rumah. Ya. Kira-kira Ya. ada ini nggak Pak panduannya gitu Pak untuk bisa kami ngulang lagi, kan tadi kan mungkin ada beberapa yang misalnya untuk sampai ke dissolve itu. Ya Oh, mungkin. itu nanti. Oh iya gitu. Itu nanti. Yang penting install dulu. Nah, itu nanti install dulu. Ini targetnya install dulu, install dan bisa buka file dulu kan, bisa buka aplikasi maksudnya. Ya mungkin Bang Firdaus yang terkendala yang paling banyak mungkin bisa share, dalam artian kalau Mbak Arisna ini kan udah mulai bisa ngedit segala macam, mungkin yang beberapa teman-teman yang lain mungkin bisa share juga kendala terbesarnya apa selain jaringan tadi kan, mungkin ada hal-hal yang sangat spesifik yang mungkin ada. Kita ada grup kan ya? Ya, Bro Firdaus kan, ada grup kan?
Iya, udah kita buat grup Ah. tadi. Ya, kan Tadi udah ada grup. tadi Pak Julian ada yang sudah selesai install, mungkin bisa di-share mungkin sudah Ya, tadi tampilannya. seperti Iya. Raffi. Izin Di Pak ya, saya matikan. Oke. Ya, Nah, Raffi gimana Raffi ini? Raffi Raffi Lauda sudah Oh, oke nih kayaknya nih, sudah bisa sudah install oke. kayaknya. Yang berarti udah aman. Yang lainnya nih mungkin sama sekali belum atau ada kendala. Ada sohib kita nih Pak Tito mungkin sudah familiar dengan QGIS. Oke, kalau yang udah misalnya si Raffi coba buka dulu. Boleh Raffi boleh Ah. share ya. Coba di-share dulu yang sudah. Di share tampilan QGIS-nya, Raffi. Itu udah kelihatan ya. Nah, udah bisa. Coba Raffi ini Langsa atau Metro ya? Metro, Pak. Oh, Metro. Coba lakukan tahap-tahap yang sudah didemonstrasikan dengan Arisna tadi untuk mengcapture Metro. Iya, saya masih bingung yang untuk capture metronya, Pak. Coba Yang klik tadi tuh kanan, klik di kanan, sini. masuk ke atribut, open atribut. Oke. Sabar. Oke. Coba agak lebarin dikit. Oke. Sekarang pilih yang filter. Filter ini ya, Pak. Ini. Iya, betul. Oke. Sekarang ke bawah. Apa tadi? Saya juga lupa. MKD ya? MKD apa M? MKD boleh coba dulu desa, lah, MKD. MKK kecamatan, KC C, Pak. KC kecamatan. Coba. Berarti kita kan mau ke metro nih, berarti harus Yang kedua. Kelurahan ya. Ketik aja harus dulu. Ketik aja dulu nggak apa-apa. Metro. keluar nggak dia? Itu tuh. Nah, itu ya. Ada Metro Barat. Nah, itu ini desanya ya. Ini Kecamatan ini tuh. kecamatan ya. Kecamatan tuh. Berarti Iya, Pak. Ini kecamatan, Pak. Kalau metronya ada kecamatan. dulu. Berarti yang satunya lagi. KK, yang di KK, bawahnya. kota. Nah, coba itu. Metro. Nggak dapat. Coba ke atasnya. Kalau ketik itu. MAD. Atau mana? Nah, itu apa? Itu keluar tuh kota metro. Itu kota metro itu keluar. Udah ini, Pak. Yang di Nggak, bawah nggak. berarti, yang di bawah. Yang di bawah. Oke, klik yang select feature-nya. Oke. Sekarang zoom to feature. Yang sebelah kirinya. Zoom to feature. Oke. Di Coba zoom langsung ya? ke metro aja, deketin aja. Ini jangan double gini, satu aja. Nanti berat kali. Ini ditutup nih. Oke. Masuk ke Lampung, ke zoom ke arah metro. Coba ke metro sini, dekatkan. Iya, Pak. Ini masih loading, Pak. Raffi dari mana? Dari UM atau dari mana? Dari Muhammadiyah, Pak. Oh, Muhammadiyah ya. Metro. Dosen apa mahasiswa? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa ya. Oke, mantap. Ini ya. Nah, kuning tuh metro tuh. Ya, bentuknya khas tuh metro tuh. Oh, iya, Nah. iya. Ya, Ini. betul. Oke, sekarang klik kanan. Oh, iya. Yang di sini. Yang batas scroll itu klik kanan. Export. Masuk ke export. Save selected. Yang di bawah satu lagi. Selected bawahnya ya. Klik. Oke. Ini udah cocok ya. Udah cocok. Sekarang tulis aja namanya. Metro. Apa? Oke, sekarang oke kan? Oke ini, Pak. Oke. Udah tutup nih. Oh iya, Pak. Udah. Oke, sekarang tutup ini yang batas kelurahan itu tutup. Oke, Nah, itu sekarang yang ke baru sini tuh. klik kanan zoom. Di sini, yang di sini. Yang di sini. Yang di sini, yang ini aja. Klik kanan. Langsung zoom to layer atas nih. Zoom to layer ini, Pak. Atas ini. Paling atas ya. Oke. Oke, kalau mau tahu coba klik kanan. Ini aja langsung nih ke sini.
ABC. Mana Pak? Ini yang di atas saya lingkar ini, ABC ini. Oh di sini. Klik kanan. Nah, nggak usah, klik aja satu. Klik aja. Nggak usah klik kanan. Nah, tadi. Ini label ini label atau enggak? Atau klik kanan aja nih. Ini metro tadi klik kanan. Biar nggak bingung. Ini salah klik tadi tuh. Ini aja langsung. Di metro ini klik kanan. Oh di metro klik kanan. Oke, sekarang buka ini properties. Bawah. Atau show label langsung. Show labelnya. Ini. Oke, langsung label. Klik di sini, yang di atas, pilih di sini. Ini bawah, single. Oke. Sekarang ini namanya, ini, klik yang di sini. Sini, klik ini. Nah. Ini ya Pak? Oke. Ke bawah. Ini. Oh, ini. Ini dulu. Ini, klik yang ini. Yang ini. Oke, ke bawah, ke bawah. Iya, Pak. Desa tadi yang mana ya? Atau kelurahan? MK, KK Pak. coba. Iya MKK. MKK ya. Karena harus ingat juga ini. Karena ini Oh. default dari apa? Defaultnya dari apa tadi namanya? BNPB. Ya, BNPB ya. Nah, coba oke kan. Nanti kita bisa rename sendiri nih. Inilah nama-nama desanya ya, Oh, kelurahan. iya. Ya, Arisna bisa coba juga. Ya. Nanti masalah judul kolom bisa diganti. Ya, ini kan waktu kita sangat terbatas ya. Nah, ini kita expose apa yang ada di dulu. Nanti kalau mau bikin beda-beda warna bisa juga. Tapi ini saya mau tahu status yang lain dulu nih. Gimana yang lainnya? Ada yang udah, Pak Bang Sapta? Bu Eka masih running download ya? Farhan? Sudah selesai, Pak. Dissolve artinya apa tuh? Dissolve maksudnya apa itu? Kenapa? Larut. Yang tadi Yang nanya. Pak, Bang Firdaus, yang di solve tadi yang merah. Itu nanti. Nanti Iya. katanya. Kalau di stop itu mungkin filenya itu bermasalah, mungkin atau save as-nya yang apa Fungsinya yang apa sih? Fungsinya tuh apa? Mau ngapain dissolve. dissolve itu? Di stop tadi itu menggabungkan beberapa desa, menggabungkan beberapa feature-nya menjadi satu feature. Misalnya nih satu kecamatan, kita mau tuh menggabungkan beberapa desa menjadi satu kecamatan. Nah, caranya itu kita pilih beberapa poligon, beberapa feature-nya, terus kita pilih dissolve, jadi mereka merge dia, menggabung. Jadi gabung dia, jadi menjadi satu entitle itu satu kecamatan. Nah, begitu juga nanti desa-desa yang lainnya, kita gabungkan menjadi satu kecamatan. Nah, jadi ada namanya shapefile untuk desa, shapefile untuk kecamatan, shapefile untuk kabupaten, dan juga provinsi. Kenapa saya bilang gitu? Begini, kalau kita menggunakan sumber yang berbeda, sumber yang sama, ya, kalau kita ini kan originalnya dari BNPB, dari lupa saya namanya. Apa Bukan dari BIK ya? Bukan dari BIK nih ya? Bukan ya? Nah, ini kan originalnya dari pemerintah. Dan ini juga dipakai untuk Dukcapil. Untuk Dukcapil juga dia pakai. Nah, jadi kalau kita pakai satu sumber utama dan kita memodifikasinya, maka bentuk dari peta kita itu nggak berubah. Nah, jadi pinggir-pinggir garis itu nggak berubah-berubah karena kita menggunakan sumber yang utama. Nah, kalau kita download dari sumber yang berbeda, ya walaupun bentuknya sama, misalnya peta Indonesia, satu dari sumber A, satu lagi sumber B. Intinya kan harus sama ya. Mau A, mau B itu intinya harus sama. Tapi kalau kita pakai sumber dari B, kalau kita cocokkan dengan sumber A, kadang-kadang nggak cocok. Itu dia masalahnya, kadang-kadang nggak cocok. Jadi yang mana kita pakai? Nah, kan membingungkan kan? Ya, makanya harus dari satu sumber utama. Dari sumber utama itu baru kita modifikasi. Kita grouping untuk kecamatan,
untuk kabupaten, untuk provinsi. Jadi tidak ada error di situ ketika kita membuat suatu peta, referensinya nggak lari dia. Peta itu nggak lari, tetap di satu situ saja. Tapi kalau kita coba gabungkan dengan sumber yang lain, walaupun petanya bentuknya sama, kadang-kadang pengalaman saya itu setiap ArcGIS, setiap operatornya itu kadang-kadang beda-beda outputnya. Nah, kenapa beda-beda? Ya, karena input yang diterima juga beda. Misalnya dari Langsa atau dari Metro. Nah, dapat informasi batas desa dari surveyor. Nah, batas desa dari surveyor nih, masukkanlah itu ke ArcGIS atau ke QGIS. Nah, tapi kalau kita cek ke Dukcapil, kita cek ke BPN, kenapa bisa beda? Nah, yang mana kita pakai? Tentu pakai yang BPN kan? Jadi data dari superior kita tuh salah atau enggak? Bisa salah, bisa betul. Atau yang BPN-nya yang salah. Nah, ini harus diklarifikasi. Jadi banyak kasus-kasus tanah itu sudah di BPN-kan, ya, sudah diaktekan tapi lari dari koordinat. Jadi ketika dicek di koordinat itu nggak bisa salah. Tapi waktu memasukkan ke dalam software itu yang sering bermasalah. Nah, karena koordinat itu selalu dia ke satelit. Nah, nggak pernah dia salah koordinat itu. Tapi waktu memasukkan ke software itu yang sering bermasalah. Nah, jadi inilah yang kita coba kita diskusikan ke depannya dan harus didiskusikan dengan pihak pemerintah. Pemerintah harus yakin dengan datanya. Kalau nggak yakin, nggak berguna juga datanya. Makanya ini harus ada koordinasi dengan BPN, BPS, ya. Satu lagi dengan apa ya? Untuk Badan Statistik itu BPS ya. Nah, kalau untuk pertanahan BPN ya, BPN. Nah, jadi ini institusi ini yang paling penting. Kalau Bapedanya tidak bisa meyakinkan kedua institusi ini, ya, berarti apa yang sudah dikerjakan oleh Bapeda atau Pemkot nggak ada gunanya. Tapi kalau mereka bisa meyakinkan, oh ini peta yang sudah kami buat ini sudah akurat segala macam, maka BPN, BPS harus mengupdate peta mereka. Harus. Karena apa? Kalau sudah salah, karena kalau data Bapeda pakai data Bapeda, data BPS, BPS, terus kita nih mau pakai yang data yang mana? Ketika kita bikin surat perjanjian jual beli, itu data harus dari BPN kan? Harus data dari BPN. Tapi kalau dari Bapeda salah, Bapedanya ngotot, oh data kami yang paling penting. Nah, nanti waktu aplikasi untuk IMP-nya, izin dari, kalau IMP itu izinnya dari Pemda. Oke, Ini baiklah. dia. Perizinan. Oke, gimana Bang Firdaus yang lain nih sebelum kita ini waktu sudah hampir jam 6. Jadi mungkin kita coba share, mungkin ada teman-teman yang masih online ini yang masih ikut, ada kendala nggak bisa disampaikan sekarang sebelum nanti ada closing dari Pak Julian dan juga Bang Firdaus. Sementara tadi yang kita lihat bahwa Arisna sudah sudah bisa menginstal, sudah bisa mempraktekkan, juga tadi dari Metro juga sudah bisa. Yang lain terkendalanya apa nih? Banyak nih dari Bang Gangsar, ada Teku, ada Aulia, gimana? Ada permasalahan yang lain? Nggak ada ya? Gimana nih Pak Firdaus? Mungkin sepertinya mereka juga harus selesai menginstal, mereka coba dulu, tapi mereka yang kita tangkap bahwa mereka sudah melihat bagaimana tadi Bang Firdaus sudah mempraktekkan bareng Arisna juga dengan Bang siapa tadi dari Lampung. Mudah-mudahan yang ke depan bisa lebih smooth lagi. Gimana Pak Jul? Kalau menurut saya gini aja, waktu sudah hampir habis. Jadi kita kalau misalnya ada masalah bisa direct message ke saya, ya bisa WA atau di grup atau ke saya.
Kalau tidak ada masalah, diasumsikan semuanya sudah bisa Menginstal. membuka, menginstal dan membuka filenya. Nah, saya asumsikan gitu. Sehingga minggu depan kita langsung mengoperasikan QGIS secara optimal. Jadi Oke. saya tunggu dalam minggu ini. Kalau tidak ada direct message ke saya atau di WA, saya asumsikan sudah bisa semua. Begitu, Pak. Oke, baik. Jadi seperti yang udah kita sampaikan tadi awal bahwa tujuannya adalah bisa pengantar si JIS dan juga menginstal dan juga bisa membuka file. Nah, seandainya ada nanti di dalam minggu ini ada kendala, bisa disampaikan melalui WhatsApp ke Bang Firdaus. Dan sementara ini asumsi dari kita dari tim webinar bahwa semua sudah bisa menginstal dan untuk meng-open filenya. Nah, nanti apabila di perjalanan ada kendala atau apa, mungkin bisa langsung disampaikan di WhatsApp aja, di WA. Untuk kesepakatan hari juga mungkin kita bisa komunikasikan di WA aja, Bang Firdaus ya. Iya, betul. Atau Ya. jadi ada dua yang harus PR kita dalam minggu ini adalah yang pertama status dari teman-teman bagaimana dengan sudah sampai oke atau belum bisa install atau ada kendala apa, itu yang pertama harus disampaikan di WA supaya Bang Firdaus juga siap dengan kedepannya. Terus yang kedua adalah mungkin bisa dibantu jam berapa, waktunya kapan, biar kita sama-sama menyetujui untuk next step webinar yang setelah yang satu ini. Benar gitu ya? Betul. Oke. Jadi planning saya minggu depan kita kita webinar lanjutan, bukan Boleh. ulangan tapi workshop, bukan webinar, workshop lanjutan. Workshop. Untuk mengaplikasi workshop lanjutan. Planning saya. Jadi kita bikin lagi pendaftaran untuk minggu depan. Jadi kalau ada masalah bisa direct message ke saya. Oke, berarti Pak temanya nanti Bang tema yang sama tapi lebih sedikit detail ya? Ya, nanti temanya sama tapi judulnya yang beda. Judulnya itu nanti lebih lebih pengolahan data. Oke, baiklah. Ini sekarang sudah hampir kita sudah hampir 1 jam lebih, 1,5 jam lebih ya, sesuai dengan janji kita tadi. Mungkin ke depan mungkin Bang Firdaus tadi kan kendala-kendala kita kan yang pertama belum ada bisa diinstal, mungkin ke depannya bisa disampaikan apa persiapan yang harus dilakukan oleh para peserta, nanti disampaikan juga, kita sampaikan di di flyer ataupun di WhatsApp bahwa nanti begitu on-nya di jam 4 walaupun bergeser sedikit tapi 80% atau 70% itu peserta sudah ready dengan persiapan data dan segala macam, karena memang di setiap daerah mungkin beda-beda, seperti tadi ada perbedaan di laptop, perbedaan di jaringan, jadi mungkin bisa disiapkan lebih bagus, lebih baik gitu. Oke, menurut saya untuk minggu depan itu kan sudah saya share password untuk semuanya ya, bisa di-download ya. Ya. Jadi buka saja untuk lebih mudah, buka yang website lapakjis.com itu. Dia mengupload beberapa shape file yang bisa dibuka tanpa password atau dengan password. Jadi tapi sepertinya mostly pakai password. Jadi tinggal di-download dan sesuaikan dengan judul yang ada di PDF-nya, dibuka dan coba di-exercise. Minimal di-download dulu. Di-download dulu semua file-filenya termasuk sungai, rumah, bangunan, ya, pokoknya semua yang ada di sana di-download dulu. Jika bermasalah dengan password, nanti kita diskusikan di webinar selanjutnya. Yang penting di-download, karena itu ukurannya ada sampai 2 giga itu. Baik, berarti asumsi kita bahwa hari ini tidak ada pertanyaan sudah disampaikan tadi sejalan dengannya diskusi, dan mungkin kalau seandainya ada pertanyaan lain mungkin bisa di WhatsApp. Mungkin ada lain yang disampaikan Bang Firdaus terkait yang hari ini? Cukup. Saya rasa udah. Itu dulu. Oke, jadi seperti buka tadi, saya minta wrapping sedikit dari YKU, Pak Julian, mungkin bisa disampaikan beberapa poin mengenai webinar hari ini, agar mungkin ke depan bagi kita maupun teman-teman juga bisa mempersiapkan mungkin lebih smooth lagi. Silakan Pak Julian. Suara saya masukin nggak ya? Karena bagus ya, kedengaran. Halo? Bagus Pak, oke.
Oke, baik. Terima kasih, Guru Pupun. Jadi teman-teman sekalian jangan berkecil hati ya. Hari ini kan kita ada sekitar 17 orang ini ya yang masih sampai Standby. iya yang masih mengikuti. Kemudian yang dipantau yang sudah itu kan baru Arisna sama tadi siapa tadi? Dari itu Faiz bukan ya? Raffi tadi ya. Raffi Nah, Kota ya, Metro. Raffi yang sudah berhasil install dan mencoba untuk membuka QGIS-nya. Nah, yang lain seperti tadi arahan dari Bang Firdaus, dalam minggu ini coba terus diupayakan ya. Dan juga misalnya ada persoalan mengenai firewall atau antivirus itu akan memblok pada saat download, itu juga dibuka dulu antivirusnya, Defender-nya di off dulu, download gitu ya, karena itu nanti jangan-jangan karena ini open source, karena ini tanda kutip gitu ya dan di blok sama Defender-nya, Microsoft Defender. Jadi dibuka dulu antivirusnya, setelah selesai download baru di unzip dan di install. Tolong dijaga semangatnya ya. Saya pengennya tuh nanti jangan sampai berkurang dari 17 orang gitu ya yang hadir, tetap kita konsisten dari yang peserta yang hari ini. Kalau ada masalah-masalah tadi sudah dibuka peluang sama Bang Firdaus untuk japri aja atau didiskusikan di grup juga lebih enak. Jadi kalau ada satu masalah yang lain juga ikut belajar gitu kan, didiskusikan di grup apa persoalannya, di-sharing, kemudian kalau berhasil juga nah ini ada yang nanya nih misalnya Arisna Fauzia tuh. Tadi saya sudah install portable disk-nya lalu saya close. Nah itu yang gitu-gitu nanti coba ini karena waktu ya. Mungkin nanti ya dilanjutkan di grup aja karena sudah jam 6. Tapi intinya saya sih berharap kita jaga semangat ya. Kita konsisten karena ini momen yang kesempatan buat kita semua untuk berbuat sesuatu nih. Ada sesuatu yang bisa teman-teman yang sudah biasa dengan file SIG bisa mengembangkan diri, yang baru pertama juga bisa belajar lebih banyak, bisa sharing nanti gitu kan. Nah, untuk sesi berikutnya di minggu depan, kalau kita sepakat dengan jam yang sama, tadi sudah diarahin oleh Bang Firdaus, itu shape file atau file untuk membuka file raster ya, istilahnya file raster itu di-download dulu, download semua. Ya, kalau ada kesulitan dikonsultasikan sehingga di minggu depan itu pada saat nanti kita diskusi seperti ini itu semuanya sudah punya file. Tinggal kita aplikasikan ke dalam aplikasi software QGIS-nya gitu. Jadi lebih mulus gitu ya. Jadi gitu. Kita manfaatkan seri diskusi SIG ini, GIS ini dengan baik sehingga termasuk yang baru join belakangan Bang Tito ya, jangan suka sungkan ini karena sebenarnya topiknya ini memang Kota Langsa, tapi bukan tidak menutup kemungkinan kalau seandainya nanti, karena tadi kalau ngikutin dari awal itu seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia sudah ada filenya yang udah kita share tadi gitu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan di daerah masing-masing, kemudian coba diinstal, setelah diinstal dibuka QGIS-nya dan coba dibuka file rasternya masing-masing dan coba di-exercise ya, dan nanti izin nanti mungkin Bang Tita juga bisa dimasukkan ke grupnya Bang Firdaus ya. Jadi kita bisa terus belajar karena seperti saya katakan tadi di awal, sementara ini memang baru 3 kota nih yang bisa kita dampingin. Ada Metro, ada Metro, Langsa dan mungkin Banda Aceh gitu ya. Dan ini kita belajar sama-sama gitu. Itu aja mungkin dari saya. Tetap jaga semangatnya, jangan kecil hati kalau bisa belum bisa download, kalau belum bisa karena waktunya terbatas ya. Tapi nanti kita diskusi terus di grup dan mudah-mudahan nanti minggu depan kita lebih smooth lagi. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman semuanya yang hari ini yang sudah hadir, tadi yang daftar ada 39 orang, yang mungkin aktif tadi ada sekitar 23-25 orang yang online, dan sekarang yang tinggal adalah sekitar 17-an orang. Saya yakin ini karena pertama masalahnya di install aja, karena belum ketemu kliknya. Terus mungkin kalau tadi aja kayaknya sudah mulai seru tuh pada saat udah diklik kanan, udah di keluar peta, ya mungkin yang lain belum bisa ikut juga karena mungkin terkendala dengan install dan segala macam. Nah, hari ini berarti selesai sudah, kita di ujung acara.
untuk hari ini saya ngucapin terima kasih banyak buat semua peserta hari ini yang sudah ikut workshop yang pertama JIS, kerjasama antara Universitas Samudra Langsa, YKU Indonesia, juga tadi ada Peltops, dan juga ada timnya dari Weimar Global Energy. Dan insya Allah kita akan jumpa di waktu yang kita tentukan bersama minggu depan. Kami dari penyelenggara YKU dan YKU Indonesia, Pak Julian, makasih banyak. Bang Firdaus, makasih banyak. Lebih kurang semuanya kita mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, makasih semuanya. Terima kasih ya. Sukses, Kasih. sehat semua. Semangat ya minggu Semangat. depan. Bro Popon itu jangan lupa di di record ya. Iya, ini udah saya masih di record nih. Nanti di share ya. Iya, Oke, makasih ya. sama Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.